Hal lain yang bisa Anda lakukan untuk membantu finansial Anda di masa krisis dengan cara menjadi guru les privat. Saat ini banyak para orang tua yang mempercayakan pendidikan tambahan bagi putra-putrinya dengan memanggil guru privat. Selain waktunya yang lebih fleksibel, para orang tua pun bisa memantau perkembangan belajar putra-putrinya di rumah. Adanya kebutuhan seperti itu membuka peluang bagi Anda yang memiliki kemampuan mengajar bagi siswa-siswi yang berada di tingkat dasar maupun menengah. Materi yang dibawakan guru privat biasanya tergantung tingkatan pendidikan siswa. Untuk siswa di sekolah dasar, biasanya seorang guru privat bisa mencakup hampir keseluruhan materi yang ada. Namun untuk siswa di sekolah menengah, biasanya beda materi pelajaran, beda pula guru privatnya. Karena kebutuhan untuk pendalaman materi di tiap-tiap individu berbeda-beda. Misalnya, ada yang sudah pandai di matematika. Ia memerlukan pelajaran tambahan untuk menguasai bahasa Inggris. Maka yang ia butuhkan adalah seorang guru privat bahasa Inggris. Bagi Anda yang memiliki keahlian tertentu pada sebuah bidang, usaha ini cukup dapat membantu finansial Anda di masa krisis. Biasanya, materi yang dijadikan pelajaran tambahan para siswa-siswi misalnya seperti matematika, bahasa asing, ilmu pengetahuan alam, alat musik, atau mengaji. Bagi Anda yang memiliki kemampuan pada bidang-bidang tersebut dan memiliki passion untuk mengajar, usaha ini merupakan solusi tepat yang bisa Anda lakukan. Lalu, bagaimana rate pasaran sebagai guru privat? Harga atau biaya mengundang guru privat untuk datang ke rumah dipengaruhi dengan domisili tempat Anda tinggal. Umumnya, biaya les privat di kota besar lebih mahal dibandingkan di kota kecil karena menyesuaikan dengan biaya hidup di kota besar yang juga mahal. Biaya untuk les privat juga lebih mahal dibandingkan dengan les kelas reguler. Untuk kota besar, biaya les privat berkisar di atas 150.000 sampai 200.000 per sesi atau tiap satu kali pertemuan. Sedangkan di kota kecil bisa setengahnya. Metode pembayaran pun dilakukan setiap kali selesai pertemuan atau per bulan dengan menentukan dalam satu bulan akan memiliki berapa kali pertemuan. Faktor lain yang menentukan biaya les privat yaitu tingkat pendidikan individu yang diajarnya. Harga tersebut juga dipengaruhi oleh jam terbang. Semakin Anda berpengalaman dan sudah terbukti menangani banyak siswa, semakin berpeluang tarif yang Anda dapatkan pun semakin besar. Pengalaman-pengalaman Anda dalam mendidik siswa lain biasanya dipromosikan dari mulut ke mulut, baik dari para siswa didik Anda maupun para wali muridnya. Jika Anda mulai berpikir bahwa usaha ini cocok dengan keterampilan Anda, maka langkah berikutnya adalah bagaimana Anda menjual diri Anda kepada orang lain sebagai guru privat. Ada banyak jalur yang bisa Anda gunakan untuk mencari prospek target Anda, antara lain, yang pertama, bergabung dengan lembaga yang menyediakan layanan guru privat. Langkah ini merupakan langkah teraman bagi para guru privat untuk segera mendapatkan siswa-siswi yang akan diajarkan. Pada saat Anda bergabung dengan salah satu lembaga pendidikan, maka usaha untuk mencari anak didik akan dilakukan oleh lembaga tersebut. Merekalah yang akan memberikan jadwal, sehingga Anda hanya tinggal menjalankan sesuai jadwal yang sudah diatur. Walaupun langkah ini terbilang yang paling aman, tentu ada hal yang bisa menjadi pertimbangan Anda. Karena Anda bekerja sama dengan sebuah lembaga, maka biasanya pendapatan Anda bisa jadi tidak sesuai perhitungan sebelumnya. Apabila Anda menjadi guru privat mandiri, akan ada sebagian pendapatan yang dipotong untuk lembaga tersebut. Kedua, buat situs Anda sendiri. Jika Anda benar-benar serius mengajar, tidak ada salahnya untuk membuat situs Anda sendiri mulai dari sekarang. Di sana Anda bisa dengan mudahnya membuat daftar kualifikasi, subjek yang ditawarkan, penetapan harga, dan pengalaman Anda. Anda juga bisa meminta pelanggan Anda untuk memberikan ulasan dan penilaian untuk Anda, sehingga pengunjung situs bisa mempercayai apa yang Anda tawarkan. Selain itu, Anda juga bisa berhubungan langsung dengan mereka yang menginginkan jasa Anda. Jika Anda ingin melakukannya, sangatlah penting untuk melakukannya dengan serius dan profesional. Buatlah sebuah blog tentang latar belakang pendidikan dan subjek yang relevan dengan apa yang Anda kerjakan. Misalnya,
Anda adalah seorang guru privat bahasa Inggris. Tulislah blog tentang materi-materi pembelajaran misalnya mengenai grammar. Dan tentunya maksimalkan konten yang Anda tulis menggunakan bahasa Inggris. Sekali lagi, situs Anda haruslah diperbarui sesering mungkin jika memang Anda ingin membuatnya. Jika Anda tidak melakukannya, bagaimana orang-orang bisa menemukan Anda di internet? Apalagi dengan kompetisi yang cukup bersaing. Ada banyak media untuk pembuatan situs yang tidak berbayar seperti blog atau yang berbayar seperti Wix. Media ini sangat mudah digunakan dan situs yang ditawarkan sangat cantik dan menarik. Ketiga, menjual diri melalui media sosial. Media lain yang bisa Anda gunakan untuk menjual diri Anda yaitu menggunakan media sosial. Buatlah halaman di Facebook, Twitter, LinkedIn, dan bahkan Instagram. Lalu isi sosial media Anda dengan konten yang berhubungan dengan keahlian Anda. Sangatlah penting untuk membuat konten yang tidak biasa. Konten ini harus semenarik mungkin untuk dibaca orang. Buatlah judul pada tiap konten semenarik mungkin dan tulis isi konten yang sangat bermanfaat. Poinnya adalah Anda harus menarik perhatian pengikut Anda di sosial media. Sehingga jika konten itu menarik atau berguna bagi pengikut Anda, mereka bersedia membagikannya di sosial media mereka. Jelasnya, itu berarti akan ada banyak orang yang melihat post beserta profil Anda. Cara lain yang bisa dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan menyebar brosur atau pamflet. Kenapa tidak mencoba hal yang lebih tradisional dan memasang iklan di sekitar lingkungan atau pusat kota? Anda bebas menulis apakah iklan tersebut ditulis tangan atau dicetak. Anda sering melihat selebaran yang berisi iklan seperti jasa servis kulkas, atau jasa pemasangan wifi di rumah. Kenapa tidak lakukan hal yang sama dengan membuat selebaran yang sesuai dengan jasa Anda? Kami sarankan Anda membuatnya menarik, tertulis dengan baik, sederhana, dan berwarna. Masukkan nama les Anda dengan huruf tebal, pengalaman, tarif, dan detil Anda lainnya. Sebarkan selebaran tersebut di pintu-pintu tetangga atau di atas kaca jendela mobil. Hal terakhir yang bisa dilakukan dengan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Kemungkinan besar cara yang paling baik untuk mengiklankan jasa mengajar les Anda adalah dari mulut ke mulut. Sedikit mengejutkan memang, namun tidak ada hal yang lebih baik dari pelanggan yang puas dengan pelayanan Anda dan menyebarkannya ke orang-orang di sekitar mereka. Jadi, sekali Anda mempunyai pelanggan yang berhubungan baik dengan Anda, minta bantuan kepada mereka untuk mempromosikan nama Anda. Ingat bahwa anak-anak sekolah jarang sendirian. Mereka bersekolah di tempat yang penuh dengan anak sebaya mereka. Semua murid ini bisa menjadi pelanggan Anda. Jika Anda benar-benar serius mengajar, Anda perlu ingat bahwa murid Anda adalah pemasar terbaik Anda.